Jakarta, kota raksasa yang gak pernah tidur. Tapi, di balik semua hiruk-pikuknya, ada satu bahaya yang selalu mengintai, yang terus membara, kebakaran. Setiap tahun, api melahap begitu banyak hal. Rumah, tempat usaha, dan yang paling parah, mengancam keselamatan jutaan warganya. Terus, pertanyaannya jadi simpel. Apa sih sebenarnya biang kerok dari semua kebakaran ini? Ternyata jawabannya nggak sesederhana yang kita kira loh. Dan di sini, kita akan coba menginvestigasinya bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Isu kebakaran di Jakarta ini benar-benar krusial. Kenapa? Ini bukan cuma soal kerugian materi yang angkanya gede banget, tapi ini soal keselamatan kita semua, ancaman yang rasanya makin nyata dari tahun ke tahun. Nah, lucunya, semua petunjuk itu sebenarnya udah ada, tersembunyi di tumpukan data pemerintah yang melimpah, tapi ya gitu deh, jarang disentuh. Sampai akhirnya ada seorang mahasiswa dari Universitas Gunadarma, namanya Ferry Armando. Dia penasaran dan memutuskan buat menggali lebih dalam, mengubah angka-angka bisu ini jadi sebuah cerita. Proyek skripsinya ini bukan sekedar tugas akhir biasa. Dia membangun semacam alat investigasi, sebuah dashboard interaktif. Anggap aja ini kayak kaca pembesar super canggih untuk menyaring semua data yang rumit itu. Gimana caranya? Prosesnya rapi banget. Pertama, dia kumpulin semua data kebakaran dari 2021 sampai 2024. Kedua, data mentah itu dibersihin dan digabungkan. Ketiga, dia pakai Power BI buat bikin dashboardnya jadi hidup dan interaktif. Dan yang paling penting, langkah keempat, menganalisis semua visualisasi itu untuk nemuin pola-pola yang gak kelihatan oleh mata telanjang. Dan dari sinilah ceritanya mulai seru. Petunjuk pertama mulai muncul. Kita bakal kenalan sama tersangka utama di balik mayoritas insiden kebakaran di Jakarta. Coba lihat angka ini, 61,02%. Gede banget kan? Hampir 2/3. Dalam konteks kebakaran Jakarta, kira-kira angka sebesar ini nunjukin apa ya? Dan inilah dia jawabannya. Tersangka utama kita, listrik. Yap, lebih dari 60% kebakaran itu sumbernya dari masalah kelistrikan. Ini bukan lagi sekedar kecelakaan biasa, ini udah jadi masalah kronis, masalah yang sistemik. Nah, si tersangka utama ini ternyata punya wilayah operasi favoritnya. Data menunjukkan 3 daerah paling rawan. Jakarta Selatan juaranya, disusul Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Ini udah kayak peta TKP-nya loh. Jadi poin pentingnya adalah lebih dari separuh kasus kebakaran di seluruh Jakarta itu kejadiannya ya cuma di 2 wilayah ini. Kenapa? Kemungkinan besar karena di sanalah banyak banget pemukiman padat dengan infrastruktur listrik yang mungkin udah tua dan bebannya luar biasa berat. Oke, penyelidikan kita lanjut ya. Ceritanya makin kompleks nih, karena data ini nggak cuma ngasih tahu siapa pelakunya, tapi juga nunjukin sesuatu yang aneh. Sebuah paradoks yang menantang asumsi kita selama ini. Coba perhatikan grafiknya. Lihat deh tahun 2023, angka kebakarannya lonjak drastis, sampai lebih dari 2.200 kasus. Usut punya usut, anomali ini ternyata ada hubungannya sama fenomena iklim El Nino yang bikin musim kemarau jadi panjang dan kering banget. Logikanya, setelah El Nino lewat, kondisi membaik dong. Enggak juga. Masuk ke tahun 2024, jumlah kebakarannya memang turun. Tapi anehnya, dampaknya ke manusia justru jadi lebih buruk. Nah, ini dia paradoksnya. Ini nih yang bikin kaget. Di satu sisi, total insiden kebakaran turun. Tapi di sisi lain, jumlah warga yang terdampak justru naik. Artinya apa? Artinya, kebakaran di tahun 2024, walaupun lebih jarang, tapi kejadiannya di lokasi-lokasi yang jauh lebih padat penduduk dan lebih rentan. Jadi, kesimpulan besarnya adalah kebakaran di Jakarta itu merupakan gejala dari sebuah risiko sistemik. Ini bukan cuma masalah korsleting listrik atau buang puntung rokok sembarangan. Ini adalah hasil dari interaksi yang rumit antara infrastruktur yang udah tua, pemukiman yang super padat, perilaku kita sehari-hari, dan diperparah sama guncangan iklim. Oke, kita udah tahu akar masalahnya berkat data. Terus, pertanyaan berikutnya, mau diapain? Wawasan berharga ini kan harusnya jadi dasar untuk tindakan nyata kan? Nah, enaknya data ini ngasih kita peta jalan yang jelas banget. Karena listrik jadi biang kerok di Jaksel dan Jakbar, ya udah, fokus audit dan perbaikan di sana. Karena akses mobil pemadam sering jadi masalah, ya tegakkan aturan bangunannya. Karena El Nino terbukti memperburuk keadaan, ya masukkan resiko iklim itu ke dalam perencanaan bencana.
Edukasi keluarga pun harus lebih spesifik dan tepat sasaran. Dan ini membawa kita kembali ke awal. Semua wawasan strategis ini, semua solusi potensial ini lahir dari proyek satu orang mahasiswa yang berhasil mengubah data mentah menjadi sebuah panggilan untuk bertindak yang nggak bisa diabaikan lagi. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Kalau sebuah dashboard sederhana saja bisa mengungkap sedalam ini tentang masalah kebakaran, coba bayangkan, masalah perkotaan mendesak apalagi yang saat ini tersembunyi di dalam data, yang sebenarnya hanya menunggu untuk ditemukan dan dipecahkan.